Bremcrot. Kembali lagi. Ya. Ini udah gue mungkin dapetin DM sekitar 30-an. Gila, gue dapat 50 Don. 50 ya? 50. Gue tapi minta pap semua. Don, ini menarik nih. Ini lu tadi habis dari Bekasi. Menarik terus bang. Iya lah, menarik lah. Nggak bisa ngulur. Dari Bekasi lu kemari, terus gue habis latihan Perbanas, terus kita ke sini. Ini di daerah Pedurenan. Ini tempatnya di mana Don? Wih, lu udah datang aja makanan nih Don. Yoi, kan gue mesen dari tadi. Gaya-gayaan lihat udah kayak orang bule makannya. Aglio Olio. Kita di Cabo Cafe Board Game. Jadi isinya tuh bang, kafe-kafe yang banyak mainannya bang. Oh. Jadi kalau yang masa kecil yang nggak bahagia bisa kesini nih. Bisa kesini. Bisa dibahagiain. Ini di Cabo Cafe. Ini tepatnya di sebelahnya Grand Futsal. Pedurenan. Iya, dekat juga Family Mart. Pokoknya ada Dekat Family Mart Grand Futsal di atasnya. Itu kalau belum tutup ya Family Mart ya. Nah, pokoknya ini recommended deh. Makanan ini ala Jepang nih. Banyak kan Jepang. Kalau gue nih Italiano. Iya. Karena kan gue kan Zola deh. Ini makanannya ini ala Jepang, tapi untuk namanya cabo dalam arti kata yang bukan sebenarnya cabo ya. Gue kaget nih namanya. Gue gak enak nyebut cabo Don. Iya, ntar kita bisa di band lagi nih cabo. Soalnya itu kan nama orang zaman dulu. Iya, ini cafe board ya. Cafe board. Disingkat cabo. Oke Don, ini menarik. Sambil makan nih. Iya udah makan gak apa-apa. Dari siang. Paling lu dimaki-maki sama netizen lu. Ya, ini kan bodo amat. Kita kan ini kontennya konten makan juga. Konten santai. Jadi Don, ini lu tadi malam nonton full ya? Lu doa dulu Don. Gue doain lo. Amin. Lanjut. Gue nonton sampai full tadi malam karena ini kan untuk menjawab juga pertanyaan atau juga mungkin bisa memberikan analisa kepada netizen ya. Jadi gue kemarin tuh emang sengaja gue tidur lebih cepat tapi gue bikin alarm ya untuk bangun jam 11 itu dan nonton dari awal sampai juga habis. Dari menit per menit, dari proses gue setelah 3-0 terjadi. Lu matiin. Tapi lu biasanya berharap comeback. Nonton lagi. Tapi nonton lagi comeback langsung. Jangan langsung ditelan Don, punya dulu. Oke. Nah iya. Menurut lo? Gue dulu ya. Lu kan sambil makan nih, biar lu agak bisa ini ngunyah dengan enak dulu. Jadi gini Don, menurut gue di start awalnya kita memang benar-benar kena pressure ya. Menurut gue ya, pressure dari awal dari tim Arab ini cukup berjalan dengan baik ya. Mereka tidak memberikan kesempatan buat Indonesia mengembangkan permainannya. Itu yang gue lihat. Dan mereka memberikan pressure tuh cukup tinggi di daerah pertahanan dari Indonesia. 3/4 lapangan itu kaptennya yang mainnya padahal kaku tapi tinggi banget bang. Bener, kakinya panjang bener, 3 lagi kakinya Don. Yang mana tuh? Satu kaki onta. Jadi itu sangat menarik ya. Kalau menurut gue memang kontra strategi dari tim Arab ini cukup berjalan dengan baik ya sampai akhirnya nanti pada saat masuk ke power play itu juga nanti pengen gue bahas. Perubahan strategi dari Indonesia juga dan juga cara mereka mematikan power play setelah Indonesia dapat gol dari Firman ya. Dari Firman itu melalui proses dari ini juga dari gerakan dari Runtuh Boy sampai akhirnya mereka juga rubah cara strategi defense power play-nya untuk mematikan Runtuh Boy dan akhirnya saya juga merubah skema dengan memainkan si Evan di tengah ya untuk mengambil shooting dan akhirnya juga kita juga tidak berhasil untuk mengulang comeback ketika melawan Afghanistan. Yang menurut gue sih begitu gampangnya 3 gol pertama ini yang memang benar-benar sangat menyulitkan Indonesia untuk bisa comeback kembali. Karena Don nggak segampang itu ya, Indonesia bisa comeback untuk kedua kalinya. Nanti gue masukin sound. Iya. Bentar, wah. Ya ini Pak Haji. Ntar saya telepon balik ya. Saya lagi ngobrol sama Pak Presiden dulu sebentar, Pak Jokowi nih. Ya. Pak Jokowi kok bule. Ganjar ini. Ya jadi gitu Don, 3 gol itu menurut gue emang memang kita benar-benar miss dalam arti kata defense-nya ya. Bagaimana kolektivitas defense menurut gue memang kemarin sangat buruk lah. Menurut saya ya. Ya kita wajar ya. Kalau gue sih melihatnya memang ada yang nggak beres dari cara defense kita kemarin, dari man to man-nya, terus juga bagaimana kita bisa melepaskan gol demi gol tanpa ada blocking, terutama gol ketiga kaptennya tuh dari set piece tuh, ya kan itu dari sudut sempit, di mana juga banyak memang netizen kalau gue lihat ya komen-komennya memang banyak menyalahkan Habibie dalam hal ini, dalam permainan Habibie yang terlalu dibilang overconfidence gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih ini secara kolektif kesalahan tim lah. Kalau masalah gol-gol yang tercipta bukan hanya Habibie semata, ya.
Tapi kalau gue sih salut lah dengan perjuangan timnas Indonesia. Saya pernah mengalami seperti mereka juga. Makanya kemarin pada saat kita ngobrol itu Don, ketika lo tanya juga kira-kira prediksi gol berapa, gue bilang menang 2-1 aja itu udah sangat bagus ya lawan Afghanistan dan juga lawan ini, karena memang gue udah pernah merasakan begitu sulitnya melawan tim-tim dari Timur Tengah seperti Arab dan juga Afghanistan Don. Ya bahkan waktu juga lawan Bahrain juga pernah kita hadapi, juga memang agak sangat sulit ya. Mereka kalau bicara masalah kolektivitas permainan, sistem permainan nggak bagus-bagus banget Don. Cuma mereka tuh benar-benar bagaimana kompak dalam defense dan mereka benar-benar ngotot itu Don. Itu dia. Skill individu kalau gue lihat lebih dominan bagi para pemain dari Arab Saudi, terutama yang flanknya tuh Don, yang kiri Don. Yeah. Itu bisa kolong-kolongin anak-anak Indonesia Don. Kurang ajar juga tuh. Pojok-pojokan ya. Mainnya di sisi sebelah. Betul. Deket bench. Iya. Ya, tapi ya oke lah. Mungkin ini terlepas dari, ya gue sih kalau menurut gue kita nggak bisa menyalahkan juga para pemain. Mereka udah berusaha maksimal. Gue setuju yang lu bilang itu Don. Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk bisa berlatih lebih lama dan juga menghadapi tim-tim berkualitas. Hanya menghadapi Timor Leste. Ya kan, dalam fase pelatnasnya, uji cobanya, saya pikir memang mereka perlu jam terbang lebih. Karena ini event yang menurut gua ini adalah ya kesempatan untuk bisa lolos sampai ke Piala Dunia. Kalau kita bisa tembus ke Piala AFC toh. Iya betul. Nah, terus juga masalah peringkat. Ini juga mungkin gua agak sedikit mengkritisi. Boleh kita memang nasionalis, boleh. Gue setuju itu. Gue juga nasionalis banget, tapi gua kurang setuju di mana media-media memang kadang-kala memang terlalu over confidence dengan mengatakan bahwa Indonesia tuh peringkat 4 Asia. 5 lah. Oke, Arab Saudi di bawah kita. Tapi kalau yang namanya permainan olahraga seperti futsal dan juga sepak bola, nggak bisa bicara masalah hitung-hitungan peringkat Don. Setuju. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan lah. Dengan mengatakan juga kita menang sama Makau 12-0. Ya. Arab Saudi menang hanya berapa? 9-0 ya? Iya kan? 9 ya? Nah, itu nggak bisa jadi hitungan, Bos. Bukan matematika. Bukan matematika. Dan kita juga harus sama-sama berpikir bahwa mereka mungkin juga mendapatkan second win-nya karena mereka juga tuan rumah. Itu dia. Iya kan? Nah, sekarang kenapa gue pakai baju Jepang? Nih, Arab tuh ngalahin Jepang, Bos. Iya kan, pada saat Piala AFC, Piala Asia tahun lalu. Piala Asia tahun lalu, dan akhirnya walaupun Arab tidak lolos sampai ke partai puncak, tapi Jepang lah yang akhirnya menjadi juara. Artinya kualitas dari Arab Saudi bukan abal-abal. Jangan menilai mereka dari peringkat doang. Itu pandangan gua. Nah, terus kalau mungkin sebelum Don Sol juga bicara nanti, habisin dulu Don. Ya. Biar gua ngoceh dulu. Nah, ini Don, menarik Don. Gue senang ketika pada saat memang Indonesia agak sedikit terlambat di babak kedua untuk memainkan power play ya. Karena di babak pertama itu ketika mereka sudah tertinggal juga, saya udah mainkan power play itu. Udah semakin banyak nekan juga. Gol pertama Indonesia yang kembali membangkitkan semangat itu melalui sepak pojok, ya kan? Ya kan, di mana set piece sepak pojok itu dimaksimalkan oleh Runtu Boy. Shootingannya sangat baik, sudut kiri gawang dari Arab Saudi. Dan kedua mendapatkan gol juga ketika pada saat momentum bermain power play. Ya kan, gebrakan gak apa-apa sini. Yuk silakan. Gak apa-apa kita nyantai. Habis makanan saya datang, gantian saya makan dia ngomong. Thank you. Nah, udah gitu kalau menurut gue itu pertama sekali itu sangat berjalan dengan bagus ketika memang yang bola tuh banyak mengarah kepada Runtu Boy. Dengan skill individunya bisa cut inside, dia kan inverted ya. Dia ada di flank kanan tapi dia dengan kaki kiri. Itu yang akhirnya membuat peluang Firman bisa cetak gol setelah ada bola rebound ya. Ya kan? Tapi setelah itu lu lihat nggak pelatih Arab Saudi minta time out. Yes. Dan mereka merubah. Ada perubahan. Satu pemain itu selalu dekat sama Runtu Boy. Yang satu ada di depan untuk mengganggu saja yang planknya ada Eko segala macam. Entah itu siapa, Rio Pangestu atau si Anca yang memainkan bola, tapi itu doang yang bergerak tuh, iya kan? Nah, di situ mereka benar-benar sudah paham dengan pergerakan daripada Runtu Boy, sehingga akhirnya Sayan pun mengambil time out dan merubah skema permainan power play dengan menaruh Evan di tengah untuk melakukan shooting. Tapi nyatanya juga masih gagal, nggak berhasil. Ada momentum sih sebetulnya kalau Fajrian ngumpan ke Anca. Iya, betul sekali. Ada momentum tuh sebenarnya. Iya, di situ juga kalau gue lihat sebenarnya kemarin itu yang lebih dominan permainannya itu kalau saya lihat Evan mungkin nggak terlalu dominan ya, agak sedikit di bawah form terbaiknya dia. Sebenarnya Samuel Eko lebih dominan permainannya kemarin, lebih agresif, lebih mobile, lebih kuat. Cuman akhirnya dia melakukan satu lagi kesalahan dengan tackling dari belakang dan itu kartu kuning kedua. Gitu, sangat disayangkan sih menurut gue ya. Gitu, ada juga perubahan dari Sayan memainkan Fajrian, memainkan Jiung juga. Ya kan, Al Fajri juga itu nggak terlalu banyak membantu juga. Itu menurut gue.
Oke, Nah sekarang gue makan ya. makan. Kalau buat gue ya, kalau soal permainan, gue jujur gue nggak mau terlalu banyak Menyikapi. apa ya. Analisa. Kalau analisa sebetulnya tadi lu udah lo gamblang banget lah. Gue makan ya Don ya. Ya nggak jauh beda dengan apa yang bisa gue utarakan. Tapi memang kalau kembali lagi, buat gue melawan Arab Saudi di saat pertandingan terakhir yang menentukan keduanya, itu adalah pressure yang agak susah menurut gua. Gua pernah bilang kalau nggak salah sama lo bahwasanya sebetulnya di grup ini kita sama Arab Saudi yang lolos. Iya, prediksi awal. Kalau kita bicara mereka yang yang akhirnya Afghanistan bisa merubah semuanya karena Afghanistan menang lawan Arab Saudi di pertandingan pertama. Iya. Sebetulnya hal tersebut udah bisa jadi warning buat kita. Betul. Kita selalu ketinggalan dulu, Bang. Iya, itu permasalahan. Itulah permasalahan defense yang menurut gue nggak begitu rapi. Saya nggak tahu bagaimana mungkin selama latihan sama Sorato ya, apa yang diberikan untuk masalah defense-nya, ya kan? Tapi kalau gue lihat ada perubahan cara defense dibandingkan eranya Kensuke sama eranya Azam Zadeh. Iya. Itu yang menurut gue. Karena apa? 1v1-nya rata-rata kita banyak sekali kalahnya tuh. Ya itu salah satu yang memang terlihat banget ya. Itu yang memang gue sayangkan, tapi gue nggak bisa menyalahin Sorato sepenuhnya karena ini pelatih kan sebetulnya pelatih berkualitas tapi bukan di timing yang tepat ya. Dan nggak segampangnya itu kayak membalikkan telapak tangan, Don. Tim ini bisa langsung super. Iya, gue paham. Lu makan aja dulu, gantian gue ngomong. Habis menarik sih Don, karena banyak banget netizen yang ngomong-ngomong yang ya gue kadang-kadang suka kesel juga dengan netizen yang apa asal ngecap aja tuh. Ngomong-ngomong yang sembarangan tapi kosong gitu. Di era sosial media sekarang, kalau kita dengerin apa netizen, kalau menurut gue apapun itu, kita tuh nggak tahu berhadapan dengan siapa. Bisa jadi bocil anak SMP, segala macam yang sosokan atau orang-orang yang emang baru lihat futsal 1-2 hari ke belakang pada saat di AFC. Itu gue menganggap bahwasanya itu hal yang biasa lah di era sosial media kayak sekarang. Tapi yang paling gue pahami kali ini adalah ternyata futsal itu berkembangnya sangat cepat. Kita Indonesia yang beberapa bulan lalu masih superior di era Hasim Zadeh, dengan bahkan lawan Jepang aja, Jepang juga kesulitan untuk menang lawan kita, yang akhirnya mereka jadi juara. Itu mereka sekarang berbenah, Bang, gitu kan. Gue setuju secara permainan sebetulnya Afghanistan sama Arab Saudi tetap di bawah kita kalau seandainya itu terjadi di eranya Hasim Zadeh. Sayangnya di era Sorato menurut gue ada satu yang berbeda. Lo perhatiin deh, pada saat dari Kensuke ke Hasim Zadeh kita sepakat bahwa Hasim Zadeh tidak berubah banyak, hanya mempertajam. Tapi pada saat di era Sorato dari Hasim Zadeh itu gue nggak ngelihat permainan yang superior yang tersisa gitu di masa Hasim Zadeh. Ini yang membedakan. Artinya Sorato sangat percaya dengan kapasitasnya dia untuk merubah tim ini sesuai dengan keinginannya dia. Hanya mungkin akan jadi bagus, Bang, tapi waktunya tidak cukup gitu loh, Bang. Nah terus ditambah lagi Sorato nggak mendapatkan hal yang membuat strategi dia berjalan. Setuju nggak kalau uji coba lawan tim-tim lemah malah melemahkan kita? Artinya kita kan menang terus nih, tapi kita nggak bisa ngelihat kan kekurangan kita di mana, benar nggak? Oh sorry, bukan cuma sama Timor Leste ya, lawan Blackburn juga ya? Iya. Blackburn juga kan Thailand ya? Ya benar sih, setuju gue yang lo bilang. Iya, artinya gini, kita akan lebih banyak belajar dari kekalahan daripada dari kemenangan. Kenapa? Dari kekalahan kita bisa evaluasi banyak hal, segala macam. Kita menang 3-0 lawan Timor Leste, nggak ada kebobolan yang tercipta. Apa yang mau kita evaluasi? Lawan Blackburn 3-3, 3-2, mungkin ada yang dievaluasi, tapi tentu akan sangat berbeda. Dan satu lagi, Bang, kita tuh uji coba cuma friendly match. Lo bayangin Afghanistan ikut pertandingan KAFA, artinya turnamen itu ada juaranya, ada pressure-nya, beda kan? Friendly match sama turnamen beda. Begitupun Arab Saudi. Jadi menurut gua
Ini adalah akumulasi. Kalau soal permainan, gue rasa perubahan taktikal dari Sorato dari Hasyim Zade ke Sorato itu sangat berpengaruh. Sorato mungkin bagus kalau dikasih waktu. Gue nggak tahu setelah ini apa yang akan terjadi. Apakah Sorato akan lanjut atau tidak? Gue nggak tahu itu. Tapi kalau menurut lu, pandangan lu sendiri Don, ada nggak kemungkinan faktor dari dengan tidak hadirnya Sorato di bench sehingga akhirnya mungkin saya seperti hilang kendali lah, walaupun ada Sayan yang sudah begitu lama menjadi asisten pelatih di tim nasional ya. Jujur ya? Tapi menurut lu ada nggak? Jujur di kualifikasi Asia ini gue lebih percaya Sayan malah. Begitu? Karena Sayan sudah mengenal tim ini dari 2 pelatih terdahulu. Iya, cuman kan bukan mengecilkan Sorato ya. iya gini, tapi kan gini Don, betul yang lu bilang, tapi kan kita juga udah sepakat tuh perubahan dari Kensuke ke Hasyim Zade kan nggak banyak cara permainannya. Betul. Nah tapi kan ini kan ke Sorato ini kan berubahnya kan drastis nih Don. Betul. Nah itu yang gue maksud, apakah Sayan udah mengerti? Loh dulu justru harapan gue Sayan memainkan yang eranya Kensuke sama Hasyim Zade. Betul, karena pemain masih sama bang. Iya, beberapa doang ya, yang baru ya. Iya. Jadi terus juga gue baru tahu pada saat gue di pertandingan kedua ternyata Romi Humandre itu tidak terdaftar. Nah keputusan bawa 3 kiper ini juga PR besar berarti. Mubazir ya? Iya dong. Maksud gue gini deh, kan Niza sama-sama kali nggak main kan? Betul. Main lah, cuma dalam Makau doang mungkin. Tapi maksud gue, lu ngapain bawa 3 kiper? Mendingan lu salah satu dari 3 itu lu bisa ganti lah. Ganti ke pemain. Mandri yang main. Jadi secara rotasi permainan, pemain pun lu bisa banyak variasi gitu. Yeah. Ini yang menurut gue kesalahan dalam hal memanage tim juga. Yeah. Gitu. Terus ditambah lagi diperparah dengan jeleknya kalau kita menang banyak di satu pertandingan selanjutnya tuh kayak benar ya, agak-agak underestimate gitu. Apalagi sebetulnya kesulitan pada saat menghadapi Afghanistan harusnya jadi pelajaran di Arab Saudi. Sayangnya itu tidak terjadi karena gol demi gol tuh justru malah terulang kejadiannya dengan ketinggalan gol yang lebih banyak gitu. Itu dia. Dan sulit. Gue jujur aja, gue tuh pada saat lawan Arab Saudi nggak begitu yakin timnas bisa membalikan keadaan. Makanya gue tuh langsung matiin setelah 3-0. Tapi sebentar doang gue matiin karena babak kedua mau mulai itu gue style lagi. Pas gol Samuel Eko, ya kan gol Samuel Eko dulu yang Samuel Eko. Bukan. Runtuh Boy. Gol dari set piece corner. Ya itu dia masih dapat. Ya gue masih ngeliat, oh ada harapan nih. Apalagi terus, tapi agak lama tuh. Karena kan babak kedua sebenarnya kita udah main power play kan. Di akhir-akhir babak kedua udah main power play. Yeah. Tapi sayangnya nggak dilanjutin nih babak kedua. Nggak tahu ya, maksud gue kan itu pilihan ya. Mungkin karena ngerasa masih cukup waktu ke 20 menit bisa bikin gol lagi. Betul. Tapi ya kalau secara teknis kita nggak bisa ngulang. Tapi ada banyak hal yang bisa dipelajari di sini. Maksud gue, kita sebagai negara yang sebetulnya gue sih tetap dalam pendirian gue ya bahwasanya kita rising star Asia. Iya. Sayangnya kita terlena dengan hal itu. Lebih tepatnya gue sih nyebut federasi aja langsung gitu. Bahwasanya banyak yang harus diperbaiki ya. Banyak banget yang harus diperbaiki. Lu baca postingan gue masih? Baca. Iya. Gue juga dengar juga yang lu podcast itu yang lu ngomong juga masalah kayak pembinaannya kompetisi. Gue podcast yang di mana? Yang di Roof. Yang di Roof. Ya. Iya. Itu tau gak lo? Gue tuh kaget. Roof ngundang gue. Roof kan itu kan punyanya MNC. Ya gue bilang lu nggak salah ngundang gue. Gue nih kritis loh. Gitu. Mereka bilang justru kita nyari yang begini-begini banget gitu. Oh ya udah. Jadi gue udah langsung dibayar. Lo kok ketawa? Gue tanya udah langsung bayar belum? Lama bang. Hah? Lama. Itu kan pertanyaan gue kan harus lo jawab juga. Sebetulnya lo tahu jawabannya tapi kan ngehenya lo naruh di sini gitu kan emang kampret. tapi kembali lagi. Iya emang kampret. Nanyanya di sini kan bisa nih dimatiin gitu kan kita ngobrol. Itu di Roof gimana dari bayar gitu. Lah kan kita sepakat kita belak-belakan. Untung bule lo. Sama lo juga bule. Nah jadi mungkin kalau buat gue sih semuanya udah gue tuangkan, tapi gue mungkin tetap gue mention di sini di Lamtur. Kita ini orang pada nungguin Lamtur lah. Gue tau lah
Ada tuh Don yang di IG gue Don. Dia baru selesai anjrit pertandingan jam 3 subuh DM gue. Dia nyebut ke lu juga, nyebut gue juga. Nih langsung suruh hajar katanya di Lamtur nih. Ini asli nih orang nih. Siapa sih namanya? Ini nih Pangandaran IG-nya. Coach Donsol. Venart, tolong disentil lebih keras di Lamtur. Ini tolong disentil. Ini akun IG Pangandaran.in. Itu dia benar-benar pengen banget dapat. Nih, disentil nih. Ini buat gue. Kalau emang udah nggak mampu ngurus lagi, kasih aja sama mereka yang lebih peduli. Gitu. Gue seneng tuh Don yang kalimat lu Don. Yang Indonesia semakin sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan lolos KFC karena tuan rumahnya tidak jadi. Mungkin kalau tuan rumah mungkin lebih memungkinkan ya. Ya, setuju gue. Ya kan? Dong. Iya. Pressure pasti berkurang karena kita pasti support pasti luar biasa. Iya. Arab Saudi pasti bakal geter itu. Betul. Dan juga kebanggaan buat para pemain Indonesia bisa main di tanah airnya sendiri. Ya kan dengan support penonton. Masa di Istora nggak bisa. Besok Minggu gue komentator di acara Aksis di SMA. Itu kan IO yang banyak duit. Hah? Emang nggak bisa nyari sponsor? Ya kan lagi mau ini. Mau nyalek aja. Tapi sih gue sih gini ya. Kalau gue di luar masalah politikan, buat gue. Kalau memang udah nggak bisa atau udah nggak mampu, mendingan kasih sama orang-orang yang peduli. Kenapa? Bukannya gue nyari jabatan, enggak. Buat gue siapapun yang akan di atas sana, nggak harus gue. Tapi kalau gue pun gue siap gitu. Bukan gue nyari jabatan, karena buat gue orang-orang yang kayak lu nih, lu bahkan dari awal lah futsal lah, yang hidup dari futsal itu pasti akan menjaga tempat dia nyari duit gitu. Bukan justru ya cuma hidup di futsal tapi tidak menghidupi futsal. Itu poin lu tuh bagus tuh. Gue senang tuh dengan kalimat lu itu. Orang yang hidup di futsal tapi tidak menghidupi futsal. Memang sebenarnya bener Don. Orang-orang yang idealis untuk bisa memajukan futsal itu nggak akan punya kesempatan untuk bisa duduk di singgah sana Don, nggak akan Don. Karena akhirnya banyak orang-orang yang kepentingan ya lu tahu sendirilah bagaimana juga apa gue harus curhat juga nih masalah AFP DKI, ya kan? Ya hal seperti gitulah menurut gue ya. Karena orang idealis lu akan dibikin tidak senyaman mungkin untuk keluar dari lingkungan itu Don. Ya, dan akhirnya dengan cara-cara mungkin kita ingin berekspresi, ya kan, berekspresi untuk membuat satu perbincangan segala macam, akhirnya di mana-mana mungkin bisa di-ban apa segala macam. Dan itu negara kita begitu. Iya, gua ada beberapa juga yang apa? Coach ini nggak bahaya ada yang DM juga, lu berani banget sampai nyebut tidak becus bla 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 segala macam. Gue bilang, enggak kan si Rico Ceper kan punya postingan udah lama tuh selalu gue repost tuh kan. Ya maksud gue kalau gue memang kayak gitu, gue bisa nyari duit dimanapun, gue percaya rezeki nggak bakal ketuker, gue percaya rezeki selalu ada tanpa harus gue berpikir bahwa gue selalu dari ngelatih atau dari apapun itu, gue masih bisa ngelatih bareng lu, bahkan ada beberapa job project juga bareng gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak ada masalah gitu. Kadang gue juga bilang sih ke diri gue sendiri gitu. Kenapa gue memutuskan untuk jalan ninja gue nih kayak gini? Kenapa? Karena emang gue nggak bisa berada di tempat yang isinya tuh orang-orang yang emang nggak capable bang. Bener nggak sih? Yeah. Gue tuh suka teriak tuh kalau misalnya gue ada di thank you ya. Makasih ya Mbak. Gue tuh suka teriak tuh kalau seandainya gue ada di tempat, di kantor, di pekerjaan atau apapun itu yang menurut gue isinya orang-orang yang nggak layak ada di situ gitu. Yeah. Nah orang-orang kayak kita memang nggak banyak, tapi gue percaya orang-orang kayak kita pasti akan punya tempat sendiri. Gue sih selalu percaya itu. Gue nggak takut kelaparan, gue nggak takut dapur gue nggak ngebul. Gue percaya selama gue masih mau moving, mau bergerak, mau berbuat baik, hal baik pasti balik lagi. Memang cara gue keras. Kenapa? Karena selama ini pakai cara lembek kagak bisa bang. Selama ini, gue flashback. 2017 atau 2016 itu ada Sarasian pelatih. Itu ada pelatih dikumpulin di Jatinangor. Tahu saya itu. Tahu kan? Tahu. Tapi abang datang? Kagak. Nah, males gue gitu. Iya. Nah, gue kebagian ngurusin kompetisi. Jadi gue tuh jadi leadernya, kumpulin pelatih level atas sampai level bawah untuk ngomongin itu yang datang ya. Terus Andi Irawan ngomongin masalah kepelatihan.
Picesa Putri, Arifmo apa gitu gue lupa. Ada 4 pelatih, gue Picesa, Andi Irawan sama Arifmo kalau nggak salah. Nah gue tuh untuk kompetisi, gue bikin tuh bang, kompetisi harus jenjangnya 2, terus ada Liga 2-nya, terus ada Linusnya, terus kalau ada usia dininya, ada liganya, segala macam tiap provinsi segala macam. Udah tuh dibikin tuh ya, begitu penyampaian cuma diginin doang ya. Oke ya, nanti ini dibahas, nanti akan ini sekarang udah malam saatnya istirahat. Lah, kita siap ngebahas sampai pagi gitu. Ngapain? Dan disitulah mulai gue berpikir bahwasanya federasi tidak serius membenahi futsal di Indonesia. Itu tahun kedua mereka. Jadi buat gue, kalau lo mau ngerapihin, tolong rapihin ini dengan benar. Kalau kagak, kasih orang lain aja. Kenapa? Dulu tuh pernah tuh sekjen bilang kayak gini, saya tuh sebenarnya udah mau mundur yang di putaran keduanya gitu. Emang udah pernah ngomong gitu? Pernah ngomong gitu waktu gue lagi meeting bareng-bareng gitu. Oh iya? Meetingnya meeting santai, ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang gini, kenapa nggak mundur aja Pak, saya gantiin. Gue ngomong kayak gitu. Bukan gue benci. Mas gue kalau emang orang udah pengen mundur, ya udah. Tapi katanya Pak HT minta saya terus. Ya gue bilang oke. Buat gue itu sah-sah aja gitu. Tapi ini bang, kenapa gue berani mengajukan diri gue punya banyak energi untuk itu. Gue punya banyak energi. Gue punya banyak networking. Setidaknya orang-orang hebat yang bisa ngebantu gue di federasi suatu saat nanti. Dan gue percaya, gue nggak tahu, gue tetap percaya one day gue ada di sana. Cepat atau lambat, gue ada di sana. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena orang baik atau orang yang niat berbuat baik akan selalu nemuin tempat yang tepat. Itu aja, kecuali emang itu bukan tempat yang tepat buat gue. Itu aja. Bentar bang. Oke, selanjutnya gue mau nanya nih, kan lu kan dari tahun 2000 awal lah. 2002. Itu kan timnasnya. Sebelumnya kan lu pasti kan tahu tuh bagaimana almarhum Roni Patinasarani mengembangkan futsal segala macam. Antar SD. Betul. Terus lo menghadapi BFN yang ada dualisme, ya kan, dengan PSSI saat itu. Lalu situasinya juga meruncing antara, ya gue bisa bilang lah antara lu sama Justin, bahkan sempat juga ada yang namanya timnas terbelah lah gitu. Kalau misalnya Justin yang megang tim, lu nggak bakal ada di timnas seperti itu. Itu kan udah, mas gue gini, buat lo orang yang baru nonton futsal, gue paham lah, ini gue kasih tahu sejarah sedikit lah. BFN berubah menjadi AFI, ternyata AFI ada organisasi diganti lagi jadi FFI. Lo melihatnya bang, sebetulnya futsal itu sama PSSI seperti apa sih seharusnya? Lo kan pernah di komite futsal juga. Iya. Oke, kalau gue tuh sebelum juga jadi pengurus di komite futsal di eranya Pak Nurdin Halid, gue juga udah pernah merasakan begitu dampak yang untuk proses menjadi pemain futsal ya Don ya. Yeah. Dengan teman-teman dulu yang di era tim nasional pertama menjalani semua proses, nggak ada kompetisi, ya kan? Akhirnya diambil dari Liga Indonesia, Liga sepak bola. Dibentuklah tim futsal. Lu juga nonton kan pada saat 2002 ya? 2002 pas tuan rumah ya. Yeah. Nah, terus akhirnya juga pelatihnya pun juga pelatih dari sepak bola. Sultan Sarton Anwar ya kan. Terus ya pokoknya semua tuh benar-benar yang menurut gua yang instan lah pembentukan tim itu, karena emang pilihannya ya emang harus begitu karena kita menjadi tuan rumah. Dan gue juga bingung juga tuh tiba-tiba juga PSSI ngambil aja jadi tuan rumah padahal timnya juga belum ada yang siap gitu kan. Kalau nggak salah Wandi Batanghari deh yang mengajukan. Dan kebetulan dia wakil AFC apalagi tuh. Dulu waktu itu ya. Wakil AFC dari Indonesia gitu. Nah, terus akhirnya futsal itu pertama kali ada di Indonesia lah. Nah terus dalam perjalanan waktu setelah gue sudah nggak main di tim nasional kan, akhirnya gue dimasukin di dalam komite futsal, which is memang waktu itu di era itu dibilang bahwa memang paling tidak di dalam pengurusan itu memang harus ada expertnya lah. Paling tidak expertnya yang mengerti, memahami. Karena kalau kita berbicara di negara manapun juga kayak Faiz Samsai segala macam, Reza dulu segala macam, mereka juga ada di federasi. Mereka dilibatkan di federasinya Iran waktu itu ya.
Karena memang mungkin yang bisa memberikan gambaran langsung tentang tim nasional atau tentang bagaimana futsal kan pasti kan orang yang pernah menjalaninya, Betul. melakukannya, Don. Betul. Gitu loh. Jadi praktisinya. Jadi pandangan, visi misi segala macam mungkin kita bisa menyampaikan. Tapi setelah itu udah. Nah, dulu itu juga sama. Dari pertikaian antara BFN, dulu kan Departemen Futsal namanya. Iya, Sebelum Departemen Futsal, Roni Pangemanan, terus akhirnya jadilah BFN, terus ada dualisme segala macam. Tim nasional ada 2, satu yang akan ke AFF, satu ke ini gue nggak ngerti lah. Begitu banyak lah dulu intrik-intriknya. Jadi gue udah mengalami itu semua. Dan memang kenapa akhirnya futsal itu dilepas dari PSSI waktu itu, karena memang di PSSI pun nggak ada yang mau benar-benar mengurusi futsal. Karena mungkin gue nggak tahu apakah mungkin futsal ini memang tidak bisa mendapatkan dalam tanda petik cuan, sehingga akhirnya dilepas begitu aja. Dan akhirnya waktu itu memang saya juga nggak ngerti bisa tiba-tiba langsung ke Pak Aritano ya dilepas ke, sebenarnya waktu itu ada 2 sih pemilihannya tuh antara dari Jogdri itu. Iya, Jogdri. Nah, sementara kan Bapak Sekjen sekarang di FFI kan dulu kan sebenarnya kan orang Pak Jodri juga kan di PT Liga. LPI, Liga Pendidikan Indonesia. Iya, pokoknya PT Liga lah. Gitu kan akhirnya ditugaskan ke sana untuk bisa memaintain di sana dan ternyata akhirnya sampai sekarang eksis di federasi ya kan. Nah, ketika sekarang ini di Federasi Futsal Indonesia ini terlihat memang begitu banyaknya antusias masyarakat segala macam sudah semakin bagus berkembang, dikelola oleh Pak Ate. Nah, ini memang kan intrik-intrik ini kan udah tercium banget dari saya nih. Kemarin pun juga sebelum saya akhirnya mundur dari AFP, bahkan Bu Vivin sendiri minta sama saya, Don, lu ngajuin aja jadi ketua federasi. Dia bilang gitu, nggak apa-apa lu maju aja. Saya bilang, nggak mungkin lah, gue nggak punya duit. Gila, gue bilang yang dilawan Haritano. Emang harus punya duit ya, Bang? Ya gue nggak tahu. Feeling gue aja begitu, Don. Iya. Karena ya lu tau lah yang namanya voters ya kalau gue sudah pernah ada di dalam komite futsal. Ketika pada saat kongres Don, kongres pada saat waktu terjadi juga dualisme PSSI, ada LPI, ada Liga Indonesia. Ketika kongres ada di Bali di Nusa Dua, gue lihat bagaimana sendiri di sana yang namanya money politik yang begitu luar biasa lah. Jadi gue juga udah ngelihat dengan mata kepala sendiri, Don. Ya kan? Nah, akhirnya gue berpikir, rupanya kayak begini ya. Ya sudah. Terus akhirnya pas dibilang kayak gitu, gue bilang nggak mungkin lah, Bu, saya bilang gitu. Pak Abdul Sadat aja mundur ketika pada saat Pak Haritano presentasi dia punya perusahaan segala macam pada saat kongres pertama sekali untuk pemilihan ketua federasi. Bagaimana gua bilang itu kan. Terus dibilang juga udah ada nih Jawa Barat, DKI segala macam, udah ada nih suara yang mau berbelok gitu kan. Gue mikir, apa gue mau jadiin boneka, iya kan? Terus apakah memang gue menjadi bantalan doang untuk bisa ada saingan atau juga yang, karena kan akhirnya kan memang muncul sendiri lagi sebagai calon tunggal kan? Kan nggak ada akhirnya yang berani juga untuk majuin. Iya, sebetulnya sih gini, kalau gue sih setuju ya sama lo terkait dengan maraknya money politik lah ya, money politik bahkan di penunjukan gitu loh, bahkan kabarnya juga di daerah beberapa AFP pun ada yang money politik juga gitu. Gue melihatnya, maaf gue potong. Sebenarnya itu hal yang lumrah mungkin ya. Cuman kalau bisa memang federasi itu jadi bagus gitu loh. Dan juga olahraga yang mereka iniin benar-benar jadi bagus berkembang. Betul. Itu nggak ada masalah. Sebenarnya gue nggak masalah kalau soal lu mau money politik ya segala macam selama itu memajukan ya. Iya. Gue juga kadang-kadang suka mikir ya. Orang nyari-nyari jabatan sampai ngeluarin duit gitu. Emang dapat apa? Popularitas. Haritano berarti kalau misalnya dia cenderung karena dia punya partai. Dan gue lihat juga beberapa ketua AFP di daerah juga adalah dari partainya dia gitu, atau mereka berbelok ke partainya dia, yaitu ya oke lah, berarti kelihatan lah dia maunya kemana gitu kan. Tapi dari satu sisi gue mikir gini, kalau ada pencalonan lagi, kalau ada yang mau nyalonin lu atau nyalonin gue sih siap ya, gue siap, tapi gue bilang bahwa gue nggak punya duit, lo juga bilang lo nggak punya duit. Tapi kita punya gagasan, kita punya waktu, kita punya networking, kita punya hal yang mau kita jadikan futsal ini lebih baik lagi lah. Tapi gue tahu itu bukan kekuatan yang cukup besar, ya. Tapi bukan berarti kan dulu pernah tuh Kurniawan Dulianto nyalonin, cuma satu, iya, ya kan. Waktu pas gue di APPI juga pernah, Don. Pas gue jadi presiden APPI, gue pernah juga tuh diusulkan untuk apa? Untuk maju nyalonin sebagai
PSSI 1, gue bilang aduh, ntar dulu deh. Iya. Sebetulnya kalau di ketua PSSI udah bukan rahasia umum lah ya. Tapi kalau di futsal gue rasa kan suara kan banyak dari AFP kan. AFP ada 34 dari klub-klub Liga Pro. Nah, ini gue ngomong gini aja ya. Kalau seandainya ada kongres lagi, ya kita coba aja ngalonin. Nggak ada salahnya. Kalah ya udah. Kalah kan berarti kan kita nggak diminatin oleh AFP, oleh klub profesional yang punya hak suara ya, voters gitu. buat gua nggak ada masalah soal itu. Yang paling penting adalah sekarang setidaknya kita berani mencoba melalui jalur yang benar, yaitu jalur yang kita nggak mengkudeta atau apapun gitu. Kita nggak cuma teriak-teriak mundur segala macam gitu. Tapi kita sesuai dengan apa yang dijalanin. Kalau emang kayak gitu ya udah, ini buat teman-teman AFP atau klub-klub Liga Pro. Kalau emang mungkin lu ya sosok ya, bukan ada boneka ya, mungkin lu sosok, gue siap backup lah. Tapi kalaupun misalnya gue mau dicalonin, gue juga nggak ada masalah, gue nggak ada takut-takutnya gue nggak punya duit, gue tahu. Lu punya hati lu, dan lu punya idealis yang sangat luar biasa untuk futsal. Cuman gue jamin sih, gue jamin gue akan totally ngurusin futsal setidaknya sampai goalsnya apa sih, keinginan kita semua sampai Piala Dunia kan, gitu kan. Iya. Sekarang mah buat gue masih lama Piala Dunia lagi, masih lama. Yang gue lihat begini Don ya, apa yang gue lihat itu sebenarnya begini Don, terlalu banyak blok-blokan juga sih di dalam federasi ini. Itu aja Pak, pokoknya terlalu banyak blok-blokan. AFP juga ngeblok kok. Iya, ini yang gue sayangkan. Ketika pada saat gue pertama sekali ditunjuk sebagai ketua AFP, kala itu ya Don ya. Yeah. Apa yang pertama gue lakukan? Gue itu mau loh untuk audiensi. Yeah. Ke semua inilah, ke semua elemen-elemen yang mungkin bisa mengangkat AFP ini juga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Setuju. Satu, dari kelompok pelatih, ya kan? Terus beberapa teman-teman juga yang dari IO penyelenggara event-event seperti AAVI segala macam, untuk apa? Menjadikan itu agenda dari AFP sendiri untuk pengembangan di wilayah Jakarta. Semua wasit-wasit, ya kan? Kita audiensi. Terus banyaklah hal-hal mungkin yang hal-hal positif yang memang sudah ada di kepala gue, yang pengen gue bikin supaya ya nggak usah gede dulu lah masalah nasional lah, DKI dulu lah dibenahi lebih bagus, ya kan? Tapi ya susah juga Don, lu juga udah pernah ngerasain sebelum gue masuk situ kan, lu dulu Don. Ya inilah menurut gue Don ya. Bukan ketua ya saat itu, maksud gue. Ya tapi kalau lu bukan ketua tapi lu rasa ketua, karena apa? Lu yang ngejalanin semua kok. Iya, karena emang nggak ada yang mau. Ya itu contohnya. Itu contohnya Don. Seperti gue sendiri Don. Oke, lu cuma satu one man show Don. Lu bisa menjalankan semua yang namanya Linus apa segala macem, walaupun memang lu lebih banyak kekurangannya. Iya, lebih tipikal kepada IO-nya yang lu kembangkan. Tapi itu kan which is itu berjalan, ya kan? Nah terus di era gua pengurusnya banyak, itunya banyak. Tapi toh sulit Don untuk bisa membuat ini organisasi lebih baik lagi. Dan nyatanya apa? Sampai sekarang juga Asprof juga akhirnya nggak ada kongres-kongresnya kok. Sampai sekarang udah berapa lama coba? Iya, PLT-nya Eko terus menggulirkan itu. Gua kemarin ketemu Pak Eko pada saat yang acara di Zikon di pasar Lenteng Agung. Iya. Ngobrol banyak dan dia kaget. Gue cerita semua. Dia bilang, oke, nanti kamu catat nomor telepon saya, nanti hubungi saya, kita ngobrol di Jakarta. Jadi dia juga kaget. Come on, makanya gue bilang memang sulit lah kalau untuk bangsa. Sorry ya, ini kita sedikit berbelok dari bahasan kita tim nasional tadi, karena memang kita pengennya ini kita kemajuan ke depannya supaya judulnya juga bukan cuma timnas kok. Iya, karena memang ini sebenarnya ini corongnya Don, corongnya untuk ke timnas, ya kan, kalau memang dikelola dengan manajemen yang baik segala macam, kan efeknya juga nanti ke timnas. Betul. Gitu loh. Kita berapa kali sih sudah banyak podcast yang mengatakan bahwa kita berharap yang namanya juga Liga Pro Indonesia ini bisa berkembang dan juga ada banyak improvisasi untuk bisa mengembangkan dari segi bisnis apa segala macam. Menurut lu jalan nggak? Enggak kan? Enggak juga kok. Ya, jadi kalau gue sih udah apatis ya sama orang-orang di dalamnya ya. Maksud gue udahlah gitu. 8 tahun tuh waktu yang udah cukup sih menurut gue gitu. Memang sih pengurusan mereka masih ada. Jadi mereka 3 periode ya. Whatever lah, mereka mau bertahan atau mereka mau mundur atau apapun, itu balik lagi, tugas mereka masih ada gitu. Kalau misalnya buat gue sekarang, kalau emang mereka mundur, ya udah ada kekosongan. Mungkin diambil sama komite futsal dalam ini Pak Hasnur Barito kan. Iya. Lu juga deket kan? Kenal?
adiknya abangnya Pak Asno, Yudi itu, Yudi teman saya di Perbanas. Don, ini menarik Don. Tadi kita semuanya masih panjang belum sampai selesai saya omongin itu, terus akhirnya Bentar, Mbak, halo, Mbak, minta tolong dong matiin AC-nya, kepala gue puyeng, pas banget di pala soalnya. Yang ono. Jadi ini nih, yang ini. Enggak, ini kan ke bawah ini. Yang ono. Ya pokoknya itu deh. Yang ini. Kepala gue puyeng. Yang ini ke bawah, yang ono. Jadi gini Don. Jadi untuk kembali untuk untuk melanjutkan tadi yang sebenarnya pembahasan masalah yang ke federasi ya, federasi yang PSSI ya. Kan waktu pada saat yang kemarin Pak Erik juga datang pada saat pendekar dari tuan rumah yang dia diundang sama Atta itu kan terucap juga sama dia yang ada di posting juga di mana di IG Atta IG-nya Erik juga. Yang mengatakan bahwa PSSI sama futsal harus bersatu. Sejalan ya, berjalan bersama. Yeah. Artinya kan ada yang nggak beres Don di situ Don. Emang nggak beres. Ya kan. Nah kalau menurut gue nih Don, ketika pada saat pertama sekali Pak Erick Thohir itu mungkin sudah diresmikan menjadi ketua, pada saat di situ mungkin ada yang namanya Liga Pro udah berjalan, harusnya langsung diundang oleh federasi untuk hadir. Yeah. Ya kan, yang ngundang bukan harusnya Atta. Yeah. Kalau menurut saya, Atta itu kan perwakilan dari klub. Iya. Iya kan? Dan kalau lu lihat sendiri pada saat di situ memang betul ada perwakilan dari federasi datang, tapi tidak menemani beliau duduk di atas. Iya. Cuma naik mengantar ke atas, sudah itu turun lagi di bawah. Kan gue bilang. Ya lu komentator kan? Iya, gue komentator, ada VIP jangan di-mention. Ya iya itu dia. Jadi kan ini kan menarik. Jadi apa? Sebenarnya ada musuh dalam selimut sebenarnya Don. Jadi selama apapun itu masalah politik mungkin juga akhirnya berkembang ke federasi dan ke PSSI. Menurut gue juga ini sangat disayangkan. Dan yang paling menarik lagi Don, biar lo tahu nih Don, mohon maaf nih kalau kita mau belak-belakan di sini semua nih. Pada saat gue pergi audiensi sebelum Menpora melepaskan jabatannya untuk mengambil tugas di PSSI. Yeah. Gue ke sana sama Absumsi. Yeah. Nah, pas ke sana gue ngomong sebagai perwakilan dari futsal Absumsi. Ngomonglah juga masalah tim nasional segala macam. Dan di situ akhirnya apa? Beliau bilang apa? Oh iya, kemarin tuh sempat Pak Ate mencalonkan jadi ketua umum PSSI, tapi akhirnya dengan lobby segala macam akhirnya nggak jadi, dia mundur. Kalau gue melihat dari omongan beliau juga ya, sebenarnya menurut gue nih ini ada memang berkaitannya ke masalah politik kalau menurut gue. Pasti. Sehingga akhirnya memang yang namanya bukan arogansi apa sih namanya ego. Yeah. Ego mereka ini sebenarnya like and dislike juga kan. Begitu, itu yang menurut gua ini yang harus dirubah bos. Kalau memang kita berbicara untuk memajukan yang namanya olahraga, nggak usah banyak unsur-unsur politik dimasukin. Oke, udah dapat ya poinnya ya buat temen-temen ya. Ini sebetulnya ini keresahan kita sih. Keresahan orang yang sampai sekarang masih orang dari pertama futsal Indonesia ada, keresahan orang yang emang hidupnya cuma dari futsal. Jadi lu semua boleh komen, boleh hate speech, boleh apapun, akun-akun dajal yang emang mau komen tentang apapun itu, misalnya mau banyak bacot bla bla bla, ya itu urusan lu lah. Buat gua ini adalah curahan hati, bahwasannya yang terjadi adalah seperti itu. Tapi gua tetap setuju tuh, suatu saat nanti kita harus nyalonin. Dan kita harus tetap akan speak up terus Don ya? Enggak, pokoknya gini. Nggak akan ada yang bisa bungkam kita. Iya. Kecuali duitnya banyak. Terus juga ini juga mungkin kita membungkam juga mulut-mulut orang yang mungkin gini Don. Wah ini nyari cuan bikin podcast gini. Gue bilang gini sama mereka kan. Lu kalau misal kita cari cuan kita nggak mungkin begini Don. Pindah sana pindah sini. Nggak apa-apa bang. Oke, kita inin aja, kita aminin aja. Amin. Karena sebetulnya podcast yang kita bangun ini juga kan bisa dibilang awalnya juga kan kita nggak sengaja, terus kita ngerasa ada kecocokan untuk ngomong segala macem, dua-duanya juga belak-belakan apa adanya, dan orang kalau mau nyari hal-hal yang mungkin di luar obrolan orang lain ya ada di sini juga gitu. Bahkan justru malah buat kita bumerang ya Don ya. Iya, kita mengorbankan banyak hal, terutama karir kita as a coach gitu, tapi ya is okay lah, karir kita tempat lain masih ada itu. Oke. Jadi buat teman-teman para pemain tim nasional futsal Indonesia, semangat ya. Jajaran pelatih semua, staff, Mas Dimas, thank you sudah tetap berjuang untuk Indonesia. Pokoknya tetap the best lah ya. Kalau gue bilang sebenarnya era keemasan tim nasional itu yang sekarang ini Don.
yang sekarang ini, era kemasannya, karena menurut gue semuanya disokong, didukung juga dengan fasilitas. Ya. Walaupun mungkin juga belum kesempatan mendapatkan uji coba yang proper untuk timnas. Tapi awas jatuh. Tapi paling tidak ya sudah memberikan warna-warna yang bagus lah untuk perfutsal Indonesia. Dan semakin banyak juga sekarang ini justru malah semakin banyak netizen yang mungkin mencela segala macam. Justru mereka sebenarnya sayang. Karena apa? Karena mereka kecewa karena nggak sesuai ekspektasi mereka aja, Don. Ya mereka baru lah, mereka mencintai timnas. Jadi nggak usah terlalu diperdulikan juga lah. Ya, kalau mereka yang kayak ngatain pemain atau apa, menurut gua tuh mereka tuh nggak paham perjuangan pemain seperti apa. Padahal kita tahu lah berapa sih gaji pemain timnas. Iya. Itu pun yang nanggung manajer, kan kasihan juga Mas Dimas. Betul. Dan pengorbanan pemain itu ya, selama aku juga merasakan menjadi pemain timnas, lu main 5 kali penampilan lu bagus dengan 1 kali penampilan lu jelek, yang diingat cuma jelek. Iya. Dan itu yang diomongin terus. Apalagi sekarang ya di era sosial media. Jadi ya udahlah, didiemin aja lah. Bawa santai aja. Jadi ya mungkin begitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga. Selain kita tadi membahas timnas, udah melebar kemana-mana juga, Don. Siap. Dan mudah-mudahan juga mungkin ada orang-orang juga yang peduli bisa mendengar. Dan kita berharap, saya Donzol berharap mudah-mudahan juga ke depannya segala sesuatunya bisa berubah, Don. Yep. Sehingga akhirnya juga berimpact kepada tim nasional kita. Pembinaan yang sampai saat ini juga kita juga menurut gue juga masih merindukan ya. Masih jauh lah. Yang adanya jenjang-jenjang kompetisi yang harusnya juga itu diurusin oleh federasi. Nantikan Ya. saat Penart dan Donzol di federasi. Amin. Mudah-mudahan. Doakan aja. Mudah-mudahan kita bisa. Kita bukan pengen jabatan, kita pengen ngerapihin. Tadi gue tiba-tiba di DM sama Aryo Yosia, lo tau? Tahu. Yos. Iya, kenapa? Yos bola lob. Iya. Bola dulu bola nih. Yang dulu musuh lo. Enggak dong. Kan temennya Justin. Lo enggak. Kalau Yos mah enggak. Oh, enggak. Aman. Jadi nih Rio Josia. Iya, Aryo. Iya. Terus dia ngomong begini nih. Dia kirim foto yang apa? Ini nih. Nah, dia kirim foto ini doang. Nih, waktu pas dulu zamannya tim nasional tuh ini dia. Iya. Tuh ada saya, dia tag ke saya juga waktu main di timnas kan. Iya. Nah, udah gitu dia langsung ngomongnya begini. Lu gue lihat makin jos main podcast futsal katanya. Makin jos. Dia kagak tahu kita banyak musuhnya. Jadi ya itu Yos itu luar biasa lah. Bang Yos ya, bikin dong futsal di bola.com. Ya. Ya. Siap lah. Ngisi-ngisi aja mah. Ya udah. Oke. Mudah-mudahan kalian semua terpuaskan dengan podcast yang kali ini. Ya, pokoknya dukung terus futsal Indonesia, dukung pemain, dukung manajer, dukung pelatih. Setelah ini apa lagi ya persiapan timnas? Nggak ada ya? Nggak tahu gua. Persiapan paling balik ke klub masing-masing ya? Iya. Untuk Liga mulai November ya? Nanti kita bahas Liga juga buat kedepannya. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenerto Barat. Dan juga jangan lupa follow selalu Instagram dari Coach @Donzol. Dan juga tentunya jangan lupa komen-komen yang positif aja ya. Jangan yang head switch lah. Oke, gue dari Zola. Dan gue Fener Mr. Fenerto Barat. Bencrot.